Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul dengan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan, harian, dan uang rapel, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan juga Ibu Cecilia Aprilia Murnidayanti. Baiklah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan subjek yaitu pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk untuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan adalah tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan juga Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku saat ini. Selanjutnya, untuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga badan penyelenggara jaminan tenaga kerja, yang keempat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan yang kelima adalah penyelenggara suatu kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang menerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, selanjutnya penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk dengan ahli waris. Yang ketiga tenaga ahli, pemain musik, dan olahragawan. Dan yang terakhir adalah peserta kegiatan. Selanjutnya yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan di luar dari jabatan. Dan yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, yang kedua penghasilan yang diperoleh oleh pensiun, yang kedua penghasilan yang diperoleh oleh penerima pensiun, yang ketiga penghasilan berupa uang pesangon, yang keempat penghasilan pegawai tetap, yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap, yang kelima imbalan kepada bukan pegawai, yang keenam imbalan kepada peserta kegiatan, yang ketujuh penghasilan berupa honorarium, yang kedelapan penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, dan bonus, yang kesembilan penghasilan berupa penarikan dana pensiun, dan yang terakhir adalah penerimaan dalam bentuk natuna atau kenikmatan lainnya. Untuk penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah yang pertama pembayaran manfaat atau santunan asuransi, yang ketiga iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, yang keempat zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, dan yang kelima adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya ada biaya jabatan dan juga biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sebesar Rp6 juta per tahun atau Rp500.000 per bulan. Dan untuk besar biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya sebesar Rp2.400.000 selama setahun atau sebesar Rp200.000 selama per bulan. Untuk perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan, yang pertama adalah menghitung penghasilan bruto bulanan berupa gaji pokok ditambah dengan gaji tunda berupa gaji pokok dan juga tunjangan tetap, baik tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Bagi individu berstatus lajang, PTKP tahunannya sebesar Rp54 juta dan untuk individu yang menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP selama sebulan. Dengan cara penghasilan bruto bulanan dikurangkan dengan PTKP bulanan. Yang keempat, menerapkan tarif PPh pasal 21 menggunakan sistem progresif, yaitu sebesar 5% untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta rupiah per tahun, 15% untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah per tahun, 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun, 30% untuk penghasilan 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar, dan juga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar selama 1 tahun. Untuk yang kelima, menghitung pemotongan PPh pasal 21 dengan cara PKP bulanan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan harian. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto harian dengan cara gaji harian dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Yang kedua, menghitung PKP harian. Prosesnya sama dengan perhitungan bulanan, tetapi dihitung sesuai dengan jumlah kerja. Yang ketiga, menerapkan tarif dan perhitungan PPh pasal 21. Menerapkan tarif progresif yang sama setelah menghitung PKP tahunan berdasarkan akumulasi harian. Selanjutnya adalah uang rapel. Uang rapel adalah pembayaran tambahan yang biasanya diberikan untuk mengkompensasi perbedaan gaji atau tunjangan yang belum dibayar. Berikutnya, cara untuk menghitung jumlah uang rapel adalah menjumlahkan semua uang rapel yang dibayarkan. Yang kedua, menghitung penghasilan kena pajak yang berdampak, yaitu dengan menambahkan uang rapel ke penghasilan bruto terkait. Yang ketiga, menghitung PPh pasal 21 sesuai dengan perhitungan pajak bulanan dengan tambahan uang rapel. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak penghasilan. Contohnya adalah Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiunan sebesar Rp200.000 per bulan. Reto menikah tetapi belum memiliki anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan yang diterima oleh Reto adalah sebesar Rp5.750.000 dikurangkan dengan biaya pengurang, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan gaji pokok sebesar Rp5.750.000, dapatlah hasilnya sebesar Rp287.500, ditambah dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000, maka dapatlah hasil jumlah pengurang sebesar Rp487.500. Didapatlah hasil neto per bulan yang diterima oleh Reto adalah sebesar Rp5.262.500. Untuk penghasilan neto selama setahun adalah Rp5.262.500 dikalikan dengan 12, dapatlah Rp63.150.000. Dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena Reto sudah menikah, maka PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Untuk penghasilan kena pajak selama setahun, maka dapatlah hasil sebesar Rp4.650.000. Untuk menghitung 5% dikalikan dengan Rp4.650.000, maka dapatlah hasilnya sebesar Rp232.500. Dan untuk PPh pasal 21 selama per bulan adalah Rp232.500 dibagi dengan 12, maka didapatlah hasilnya
sebesar Rp19.375. Maka Reto akan membayar PPh pasal 21 selama sebulan sebesar Rp19.375. Untuk contoh selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Soalnya masih sama seperti yang pertama tadi. Reto pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000 per bulan dan berlaku surut semenjak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah Rp5 juta atau selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas utang rapel tersebut, untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu kita menghitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya sebesar Rp6.750.000 dikurangkan dengan biaya pengurang, yaitu biaya jabatan sebesar Rp337.500, ditambah dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000, maka didapatlah hasil pengurang sebesar Rp537.500. Maka penghasilan neto per bulan yang diterima Reto adalah Rp6.212.500. Untuk penghasilan neto selama setahun adalah Rp6.212.500 dikalikan dengan 12, maka didapatlah hasil sebesar Rp74.550.000. Dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, karena Reto sudah menikah, maka PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Maka didapatlah hasil PKP-nya sebesar Rp16.050.000. Untuk penghitungan PPh pasal 21 selama setahun adalah 5% dikalikan dengan Rp16.050.000, maka didapatlah hasil sebesar Rp802.500. Untuk PPh pasal 21 selama per bulan adalah Rp802.500 dibagikan dengan 12, maka didapatlah hasil sebesar Rp66.875. Untuk PPh pasal 21 selama masa Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5 dikalikan Rp66.875 atau sama dengan Rp334.375. Untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama Januari sampai dengan Mei 2016, 5 dikalikan dengan Rp19.375 hasil dari perhitungan dari contoh sebelumnya. Didapatlah hasil sebesar Rp96.875. Untuk PPh pasal 21, uang rapel yang harus dibayarkan oleh Reto adalah sebesar Untuk PPh pasal 21 untuk uang rapel Reto adalah sebesar Rp237.500. Kesimpulannya adalah pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap melibatkan perhitungan yang meliputi gaji bulanan, harian, dan uang rapel yang mempertimbangkan tarif pajak progresif dan penghasilan tidak kena pajak. Setiap elemen harus diperhitungkan dengan hati-hati untuk memastikan pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pastikan untuk selalu mengikuti peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih.